Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi liberal. Indonesia masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Pengertian demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Sejarah demokrasi liberal. Sebagai sebuah negara yang pernah menerapkan demokrasi liberal, Indonesia memiliki sejarah sendiri terkait sistem tersebut pada periode 1949 sampai 1959. Namun, konsep demokrasi ini tidak berjalan dengan baik karena terlalu banyak aspirasi dan pandangan yang berbeda di antara masyarakat Indonesia. Pada pemilu 1955, terdapat banyak partai politik yang berpartisipasi, mencerminkan perkembangan sistem demokrasi liberal di Indonesia. Sebanyak 172 partai politik turut bertanding, namun hanya 4 partai yang berhasil meraih suara terbanyak, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Komunitas Indonesia atau PKI. Namun, program pemerintahan tidak dapat berjalan dengan mulus karena sistem demokrasi liberal ini. Hal ini memicu kekacauan pihak karena kekuasaan yang lebih besar berada di tangan parlemen. Pada tahun 1959, era demokrasi liberal berakhir ketika Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante melalui dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Tindakan ini diambil karena konflik antar golongan dan ketidakmampuan untuk menetapkan dasar negara yang jelas. Perkembangan demokrasi liberal. Demokrasi liberal sangat mengedepankan kebebasan. Ciri khas kekuasaan demokrasi ini adalah pemerintahannya dibatasi oleh konstitusi. Artinya, kekuasaan pemerintahannya terbatas, sehingga pemerintah tidak diperkenakan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Pada era demokrasi liberal juga, Indonesia mengadakan pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Pemilu pertama dilaksanakan bertujuan untuk memilih para anggota parlemen dan anggota konstituante. Konstituante ditugaskan untuk membentuk undang-undang dasar baru, sehingga mampu menggantikan undang-undang dasar sementara. Sistem politik masa demokrasi liberal banyak mendorong berkembangnya partai-partai politik, karena demokrasi liberal menganut sistem multipartai. Keberadaan partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia sedang menduduki masa panas-panasnya. Partai besar pada masa demokrasi liberal antara lain Partai Nasional Indonesia atau PNI, Nahdlatul Ulama atau NU, Masyumi, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada masa ini telah terjadi pergantian kabinet di mana partai-partai politik terkuat yang mengambil alih kekuasaan. Partai terkuat dalam parlemen saat itu adalah PNI dan Masyumi. Terjadi 7 kali pergantian kabinet dalam masa demokrasi liberal. Susunan kabinet pada masa demokrasi liberal adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kabinet Natsir, September tahun 1950 sampai Maret 1951. Kabinet Natsir berusaha untuk melibatkan semua partai dalam parlemennya. Namun, Muhammad Natsir selaku Perdana Menteri ternyata kesulitan memberikan posisi kepada partai politik yang berseberangan. Masyumi sebagai partai dari Natsir sebagai pengarut partai Islam yang sangat kuat berusaha untuk merangkul Partai Nasional Indonesia atau PNI, namun selalu saja kandas. Yang kedua, Kabinet Sukiman, April 1951 sampai Februari 1952. PNI mendapatkan posisinya dalam Kabinet Sukiman, namun permasalahan yang sama kembali muncul. Sukiman Wiryo Sanjoyo berasal dari Masyumi yang menjabat sebagai Perdana Menteri. Beberapa kebijakan Sukiman banyak ditentang oleh PNI yang melancarkan masih tidak percaya. Kabinet Sukiman berakhir pada 23 Februari 1952. Yang ketiga, Kabinet Wilopo, April 1952 sampai Juni 1953. Wilopo mendapatkan suara mayoritas dalam parlemen sehingga dipilih menjadi Perdana Menteri. Tugas pokok Kabinet Wilopo adalah untuk menjalankan pemilu anggota parlemen dan konstituante. Kabinet Wilopo tidak berlangsung lama karena adanya kasus peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Moroa, krisis ekonomi, defisit kas negara, konflik internal antara TNI dan parlemen, serta gerakan separatisme memperkeruh keadaan di masa Kabinet Wilopo. Pada 2 Juni 1953, Kabinet Wilopo menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden.
Yang keempat, Kabinet Ali Sastro Amijojo I, Juli 1953 sampai Juli 1955. Kabinet Ali Sastro Amijojo I memiliki tugas yang sama dengan Kabinet Wilopo, yaitu melaksanakan pemilu. Pada tanggal 31 Mei 1954 dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah. Pemilihan direncanakan pada 29 September oleh DPR dan 15 Desember oleh Konstituante 1955. Pada masa Kabinet Ali Sastro Amijojo I, keadaan ekonomi Indonesia memburuk yang disertai korupsi. Nahdlatul Ulama atau NU kemudian menarik diri dari kabinet yang diikuti oleh partai lain. Pada akhirnya, Kabinet Ali Sastro Amijojo I kewalahan dengan keadaan yang terjadi sehingga mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada 24 Juli 1955. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harapan, Agustus 1955 sampai Maret 1956. Kabinet Burhanuddin Harapan mampu melaksanakan pemilu 1955 tanpa mengubah waktu pelaksanaan. Kendati demikian, terdapat beberapa masalah di masa Kabinet Burhanuddin Harapan. Penyelesaian Irian Barat yang berlarut-larut berakibat munculnya gelombang protes baik dari Soekarno maupun partai lain. Pada akhirnya, Kabinet Burhanuddin Harapan menyerahkan mandatnya pada 3 Maret 1956. Yang keenam, Kabinet Ali Sastro Amijojo II, Maret 1956 sampai Maret 1957. Kabinet Ali Sastro Amijojo II mengalami masalah yang sama pada kabinet sebelumnya seperti persoalan Irian Barat, otonomi daerah, keuangan negara, dan lain-lain. Berakhirnya masa Kabinet Ali Sastro Amijojo II dikarenakan tidak selesainya permasalahan Irian Barat. Yang ketujuh, Kabinet Juanda, Maret 1957 sampai Juli 1959. Kabinet Juanda memberikan 5 program kerja yakni pembentukan dewan, normalisasi keadaan Indonesia, membatalkan pelaksanaan KMB, memperjuangkan Irian Barat, dan melaksanakan pembangunan. Salah satu permasalahan di Kabinet Juanda adalah Deklarasi Juanda. Kebijakan ini memberatkan beberapa negara sehingga Indonesia harus melakukan perundingan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Masa kabinet kebanyakan hanya bertahan kurang lebih 1 tahun. Mengapa pada era ini sering kali terjadi pergantian kabinet? Alasan utamanya disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antar partai yang ada. Sayangnya, perbedaan di antara partai-partai tersebut tidaklah pernah dapat terselesaikan dengan baik. Akhir demokrasi liberal. Selama masa demokrasi liberal berlangsung, keadaan Indonesia cenderung tidak stabil sehingga berimbas pada segala aspek di Indonesia. Hal tersebut berimbas pada keputusan Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Di dalam Dekret 5 Juli 1959 berisi Dewan Konstituante dibubarkan dan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Hal ini sekaligus meninggalkan UUD 1950 yang sebelumnya berlaku. Selain itu, dibentuk pula Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Melalui Dekret 5 Juli 1959, secara resmi demokrasi liberal berakhir dan dilanjutkan demokrasi terpimpin. Itu dia penjelasan mengenai pengertian demokrasi liberal. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.